Allahu Akbar. Ayo mulai. Bunda Nada sama Bunda Lisa. Ngapa sih Bang? Dari kita dadah-dadahin. Dari kapan udah datang? Udah kemarin tahu. Kok nggak buka acaranya? Ih, orang abang ngapain lagi zikiran? Iya, ini nih aku abis ngeliat foto teman aku. Kemarin kan aku abis ngelayat ya. Umurnya berapa ya berarti ya? Masih muda lah, terbilang masih muda. Iya. Kaya, penghasilannya bagus, ganteng. Baru meninggal Bunda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dia meninggal Bunda dalam keadaan tersenyum. Bisa jadi husnul Tanda-tanda, khotimah. itu bisa jadi tanda-tanda husnul khotimah tuh Bang. Tanda-tanda husnul Tanda-tandanya husnul khotimah. Iya, berseri wajahnya, tersenyum. Bunda, aku juga mau dong. Kita bahas ya. Iya. Saya buka acara dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah. Hijau semuanya cakep banget. Iya. Bunda yang ada studio dari mana? Dari Al-Hidayah. Bintara Bekasi. Bintara Bekasi. Nah, dia assalamualaikum Bunda. Ini akan membahas permasalahan sehari-hari nih, permasalahan kehidupan kita. Ini kita akan membahas hari ini tentang husnul khotimah. Iya. Gimana caranya bisa biar mendapatkan husnul khotimah? Betul. Seperti biasa kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Ar-Rahim. Emang itu benar ya Bunda? Ada tanda-tandanya kalau orang husnul khotimah. Iya. Terus caranya gimana? Masya Allah. Baik, kita bahas nih Bang ya. Boleh, Bunda, Izin silakan. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Jadi Allah sudah mewanti-wanti kita setiap umatnya agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, akhir kalamihi la ilaha illallah. Di akhir ajalnya ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi tandanya ada dalam hadis Rasul dikatakan ada seperti keringat kecil di keningnya, ya. Ada lagi orang ketika hamil dan melahirkan wafat, maka ia syahid, itu husnul khotimah. Ada lagi yang meninggal karena taun, wabah. Kemarin banyak saudara kita yang terkena COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan ia husnul khotimah, amin. Ada lagi yang meninggal karena tenggelam, pun dikatakan husnul khotimah, yang artinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika meninggal orang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bang. Gitu. Baik. Berarti untuk menggapai husnul khotimah itu gak mudah juga ya Bunda ya. Kita harus tanamkan dari sekarang nih tujuan kita ya nih Bunda ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper silahkan tentang husnul khotimah. Yang mana Bunda? Nada, silahkan dipilih Kayaknya Bunda. Yang mana Bun? Tuh yang tengah Bang, tuh yang. Boleh. Iya Bunda. Iya, Masya Allah. Maju ya Bang. Boleh Bunda, silakan. Ih, wah kerudungnya cakep pink-pink sama kayak saya ya Bun ya. Bunda marun. Bunda marun. Bunda. Itu pink, Bunda marun. Iya Bun. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Baper Bun. Iya. Saya Sukina. Saya dari Bintara Bekasi. Iya Bunda. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Iya. Saya punya teman, punya saudara Bun. Ya. Dia masih jarang sholat. Kalau kita bilangin, nanti juga waktunya sholat kita sholat. Tapi dia pengennya husnul khotimah. Terus gimana tuh Bun? Iya. Kalau nggak sholat, kalau nggak ibadah, pengennya husnul khotimah. Iya deh. Iya Udah gitu aja Bun. Iya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bunda.
Nah, tuh Bang. Gimana Pengen husnul caranya? khotimah tapi nggak mau sholat. Gak mau sholat, Iya, nanti beribadah, aja, nanti tapi aja. pengen husnul khotimah. Hmm. Itu udah pasti nggak mungkin dong. Apa gimana tuh? Nah, kita tunggu jawaban dari Bunda Nada. Oh, silakan. Bunda Nada. Bunda Nada. Bunda Nada yang pakai kerudung pink. Jawab langsung Bang. Jawab. Bunda Liza, ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bun, Ya. Bunda, sehat? Alhamdulillah, kok lemes amat ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semua orang pasti ingin mendapati wafat yang husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul baik dari hasanah, khatim akhirnya. Ada lagi su'ul khatimah. Jadi jangan sampai salah sebut. Kalau husnul khatimah akhir yang baik, kalau su'ul khatimah akhir yang buruk. Semua kita ingin mendapati akhir yang baik. Kalau ada orang yang sudah berusia, bahkan muda sekalipun, jangan tunda-tunda yang namanya ibadah kepada Allah, terutama urusan sholat. Disuruh sholat nanti aja, ntar juga sholat waktunya. Ntar deh, minggu depan deh baru sholat. Allah. Tahun depan deh, ini kan umurnya misalnya baru 35 nih, atau baru 60 deh, ntar deh 62 baru sholat. Naudzubillah. Naudzubillah wa iyadzubillah. Oleh karena itu, bergegas ketika taufik wal hidayah, petunjuk sudah datang kepada kita, apalagi kita beragama Islam, jangan tunda-tunda yang namanya ibadah, apalagi urusan sholat. Insya Allah dengan sholat yang rapi, tanda-tanda kita akan mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Bun, Ya. Bunda, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam bersahabat dengan malaikat Israel. Kemudian Nabi Allah Ya'qub berkata, wahai malaikat Israel, kita bersahabat, maka aku ingin meminta sesuatu. Karena kita bersahabat, maka berikan informasi kepadaku, kasih kabar kepadaku apabila engkau mau datang untuk mencabut nyawaku. Kemudian berhari-hari datang lagi malaikat Israel kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Malaikat Israel berkata, aku datang ke sini wahai Nabi Allah Ya'qub untuk mencabut nyawamu. Allah. Nabi Allah Ya'qub berkata, bukankah aku mengingatkan kepadamu, aku mengatakan kepadamu kalau memang engkau ingin mencabut nyawaku, maka berilah peringatan kepadaku. Maka berikanlah informasi kepadaku. Kemudian malaikat Israel berkata, sesungguhnya Rasulul Maut sudah sampai, utusan kematian. Peringatan akan kematian sudah datang kepadamu pada 3 hal. Yang pertama, rambut yang tadinya hitam sudah mulai memutih. Badan yang tadinya tegak sudah mulai membungkuk. Dan yang tadinya kuat mungkin sudah mulai melemas. Ketika yang tadinya kuat jadi lemes, itu di antara Rasul Maut, di antara utusan kematian. Oleh karena itu, kalau memang kita sudah memiliki satu di antara yang 3, berhati-hati entah kapan Allah memanggil kita. Tapi yang masih badan sehat juga jangan asal enak-enak aja. Berapa banyak orang yang istrinya sehat ngurusin suaminya yang sakit. Betul. Yang meninggal dunia istrinya duluan. Atau sebaliknya. Oleh karena itu jangan tunda-tunda beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tetap ajak pada ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Emang kematian itu nggak ada yang tahu ya Bunda ya. Nggak kayak KTP aja masih ada masa berlakunya tuh zaman dulu. Iya, SIM sekarang juga seumur hidup kalau ya. seumur hidup, kalau nyawa mah nggak ada yang tahu. Serem ya merindingnya. Nah, pembahasan kita bakalan kita lanjutin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Mana, Boleh. Ya, saya kasih kesempatan buat Bunda deh. Saya sebenarnya mau nanya juga, tapi nantilah. Saya kan orang dalam. Silakan. Boleh berdiri, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Zumaroh dari Taklim Majlis Salim Al Hidayah, Bintara, Bekasi. Iya, Bunda. Baper Bun, Boleh nih. gini Bun, suami saya cerita sama saya, Iya. ada seorang laki-laki yang meninggal di masjid, jamaah sedang sholat berjamaah. Baik. Allah. Terus orang itu kata tetangga almarhum, sebelum itu dia tidak pernah ke masjid. Oke. Ya. Tapi selama 4 bulan ini dia suka ke masjid karena kena serangan jantung.
kena penyakit serangan jantung. Oh. Nah terus bagaimana Bun orang yang meninggal dalam ibadah itu menjadi husnul khotimah. Makasih Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia akhir-akhir ini rajin ke masjid nih. Dia berarti baru taubat nih. Tiba-tiba di masjid meninggal. Seperti yang tadi kita bahas kan meninggal gak ada yang tahu ya Bunda. Iya, Tiba-tiba lagi melakukan sholat loh itu meninggal. Alhamdulillah ya. Termasuk husnul khotimah atau tidak? Oh, baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Maliki yang mengatakan menurut Ali bin Zainal Abidin bahwa Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Apa yang Allah sembunyikan? Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di saat umat hambanya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa Allah sembunyikan? Agar manusia tidak merasa puas dalam beribadah. Udah di ACC sama Allah. Sombong. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya ketika seorang hamba itu bermaksiat kepadanya. Jadi jangan sepelekan, kemaksiatan sekecil apapun bisa jadi murka Allah lebih besar daripada hal tersebut. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para wali di antara makhluknya. Artinya apa? Jangan kita menyepelekan atau memandang sebelah mata kepada setiap manusia. Bisa jadi orang yang tadinya ahli maksiat, di akhir hidupnya beliau menjadi husnul khotimah. Ada lagi orang yang ahli ibadah, di akhir hidupnya jadi su'ul khotimah. Yang harus ditekankan oleh kita saat ini adalah bagaimana tetap baik, tetap husnuzon kepada manusia. Bisa jadi orang yang kita pandang buruk, ia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya bener banget. Jadi jangan gampang mencaci maki juga ya Bang. Bener. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ah, boleh deh yang baper satu lagi. Siapa nih? Yang mana nih? Bunda ya? Boleh. Kerudungnya pink ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nunun Nur Aini dari Majlis Taklim Al Hidayah, Bintara, Bekasi. Bunda dulu. Baper nih Bun. Ya, grogi ya deket saya. Begini Bun, di kampung tetangga saya, orang itu rajin ibadah, soleh, guru ngaji, Alhamdulillah. dan juga disebut sebagai ustadz di sana. Nah, Pada waktu saat itu dia pergi keluar kota selama 2 bulan dah. Pas pulangnya malah dia berubah Bun. berubah apanya nih? Sifatnya apa mukanya? Sifatnya jarang sholat, jarang ibadah, jarang ke masjid. Wah, Malah dia nongkrong-nongkrong di warung-warung yang gak bener. waduh. Main kartu atau main judi gitu. Iya, Aduh. berubah drastis Berubah, banget itu. berubah. Terus pertanyaannya? Dan gimana? Apakah itu yang disebut su'ul khotimah? Padahal dia waktu Ahli sebelumnya ibadah. anak yang soleh gitu. Begitu aja ya Bun. Iya, Bun. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalikannya kan, Iya, ini Bang? kebalikannya. Ada juga berarti ya orang yang udah taat beribadah, udah sifatnya bagus kok tiba-tiba berubah drastis gitu ya. Bisa juga begitu. Baru denger sih saya. Masya Allah. Seperti di film-film boleh dibahas Iya Bunda. baik, bahas ya Bang ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Hati-hati, hati dengan hati. Aduh. Niat itu ada di dalam hati. Kalau kita punya banyak ibadah, kemudian ada sifat ujub dalam hati kita, khawatirnya digoyang sama Allah, dirubah sama Allah. Nih yang pertama. Yang paling penting lagi untuk menjaga kita mendapatkan wafat yang husnul khotimah yaitu istiqomah. Tetap pendirian pada jalannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah peringatkan dan Allah sampaikan kepada kita, siapa orang yang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia ajak dia istiqamah, ketika dia akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepadanya malaikat. Yang malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu, nggak usah takut ketika berpisah dengan orang yang kalian cinta. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah, dan juga jangan takut ketika engkau menghadapi sakaratul maut. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, udah ada tempatmu nanti. Nih dikasih gambar taman surga, ayunannya surga,
buah-buahan surga, tanda-tanda insya Allah seseorang mendapatkan wafat yang husnul khatimah. Jadi penting rapiin niat kita, rapiin hati kita. Dan yang paling akhir, jangan kita mudah untuk menilai orang lain. Wah, jangan-jangan dia wafatnya su'ul khotimah nih. Atau bahkan kebalikannya. Kita nih kayaknya wafat mah pasti bener deh. Kenapa? Karena ibadah kita banyak. Na'udzubillah, jangan sampai Allah merubah keadaan kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Iya. Gak terasa ya kita udah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini nih tentang husnul khotimah. Jadi gimana nih Bunda Nada Bunda Lisa nih Iya. caranya agar kita husnul khotimah? Iya, pertama jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan pun kita nggak tahu di titik mana nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunda melakukan kebaikan, pun jangan berani untuk melakukan kemaksiatan meskipun cuma sedikit. Dan yang kedua, jangan lupa angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikisahkan ketika seseorang bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, bagaimana perbuatan Allah kepadamu? Bagaimana Allah melihat engkau? Imam Ghazali mengatakan, Allah memintaku untuk menghadapnya. Lalu Allah mengatakan, lantaran apa engkau berjumpa denganku? Imam Ghazali mengatakan, dengan perbuatanku yang ini, yang ini, yang ini. Allah katakan, aku tidak menerimanya. Sungguh aku menerima ketika engkau membiarkan seekor lalat dengan kenyangnya meminum tinta ketika engkau mencatat. Itu yang Allah terima. Jadi bagaimanapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan, tetap kita lakukan. Sekecil apapun kemaksiatan, perlu kita hindarkan. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ya Bunda ya. Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih ya Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.